Assalamualaikum anak-anak Umi, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Umi. Kita akan membahas pelajaran selanjutnya di tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Nah, hari ini kita akan membahas keberagaman suku budaya dan agama di negeriku. Coba anak-anak Umi dengarkan musik yang pertama. Selanjutnya, anak-anak Umi dengarkan musik yang kedua. Menurut anak-anak Umi, mana yang lebih bagus ya? Ya, benar sekali, yaitu musik yang kedua, karena musiknya itu beragam dan bersumber dari bunyi yang berbeda-beda. Nah, coba kalian bayangkan ketika suku, budaya, dan agama di Indonesia ini sama semua, apa yang akan terjadi? Misalnya, semua orang itu berasal dari suku Sunda. Pastinya kita tidak akan menikmati enaknya nasi Padang atau gurihnya empek-empek Palembang. Oleh karena itu, anak-anak Umi, keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Ini adalah mahakarya Allah yang patut kita banggakan dan patut kita syukuri. Nah, karena perbedaan itulah hari ini kita dapat menikmati hidup yang berwarna-warni. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Umi mampu mengenal keadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak Umi mampu menjelaskan prinsip perbedaan suku. Selanjutnya, anak-anak Umi mampu menjelaskan prinsip hidup antar umat beragama. Dan yang terakhir, anak-anak Umi mampu mengenal keberagaman suku bangsa di Indonesia. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang kedua, prinsip perbedaan suku. Yang ketiga, prinsip hidup antar umat beragama. Dan yang keempat, itu adalah faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu materi tentang 5 pulau terbesar di Indonesia. Silahkan disimak ya. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan. Jumlah pulau di negara Indonesia itu sekitar 18.810.000 pulau. Nah, pulau itu apa? Pulau adalah suatu hamparan wilayah daratan. Nah, satu pulau dengan pulau yang lain itu dihubungkan dengan adanya selat. Nah, laut itu apa, Umi? Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Dan selat itu apa, Umi? Selat itu adalah laut yang sempit yang terletak di antara dua pulau. Nah, jadi Indonesia ini memiliki banyak selat, anak-anak Umi. Yang di sini terdapat selat-selat seperti Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Karimata, dan Selat Bali. Nah, itulah macam-macam selat yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, pulau terbesar di Indonesia ini ada 5, yaitu Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan yang terakhir adalah Pulau Jawa. Masing-masing dari setiap pulau tersebut memiliki luas yang sangat besar, sehingga Indonesia ini menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, baiklah, silahkan dilihat anak-anak Umi di sini luas dari pulau-pulau yang telah Umi sebutkan tadi. Oke, next.
Nah, dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia, maka suku bangsa juga akan banyak atau juga beragam. Nah, di sini materi yang kedua kita akan membahas prinsip perbedaan suku. Oke, silakan disimak. Prinsip perbedaan suku di sini Umi mencontohkan ada 5. Yang pertama, perbedaan antar suku bukanlah dijadikan alasan untuk perselisihan atau pertengkaran, melainkan untuk belajar saling memahami. Maksudnya, walaupun kita berbeda-beda suku, itu bukan dijadikan alasan untuk kita berselisih, untuk kita bermusuhan, tapi ini menjadikan kita untuk bisa saling memahami antar suku. Yang kedua, prinsipnya yaitu setiap suku punya keunikan masing-masing dengan kebudayaan yang dinilai baik atau kurang baik. Nah, jadi kita tidak boleh memandang suku kita itu paling baik dan suku orang lain itu kurang baik. Tetapi kita harus melihat keunikannya masing-masing. Maka tidak boleh memandang rendah suku orang lain. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu semua manusia di hadapan Tuhan itu sama, sehingga tidak ada suku yang lebih unggul. Hampir sama seperti yang tadi, tidak ada suku yang lebih unggul, tidak ada suku yang lebih unik, tetapi suku yang telah ada di Indonesia ini itu sama. Dan yang keempat, biasanya cap terhadap suatu suku adalah prasangka buruk karena kita tidak mengetahui secara dalam tentang suku tersebut. Jadi kita tidak boleh mengcap misalkan, oh suku ini misalnya pelit, oh suku ini kasar, oh itu tidak boleh seperti itu ya Naomi. Kita tidak boleh mencap suatu suku itu yang buruk. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip bertemanlah dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Untuk apa? Untuk menghilangkan prasangka buruk yang ada pada diri kita. Maka jangan ragu untuk berteman dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Maka ketika kita berteman dengan suku yang berbeda, maka kita akan mendapatkan ilmu yang baru juga. Kita akan mengetahui apa kebiasaan dari suku teman kita yang berbeda, apa kelebihannya, apa kekurangannya, sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengan teman yang berbeda suku dengan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain perbedaan suku, kita juga harus mempunyai prinsip, yaitu antar umat beragama. Next. Nah, prinsip hidup antar umat beragama di sini Umi mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, tidak ada agama yang mengajarkan pengikutnya atau penganutnya untuk menjadi penjahat. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat yang tidak baik. Nah, semua agama itu mengajarkan untuk umatnya berbuat baik. Nah, selanjutnya prinsip hidupnya yaitu lebih baik berperilaku sesuai ajaran agama kita daripada menjelekkan agama lain. Maka kita berperilakulah yang baik sesuai dengan ajaran agama kita daripada kita menjelek-jelekkan, kita mencari-cari kesalahan dari agama lain. Maka kita fokuslah kepada kepercayaan atau ajaran agama yang kita yakini. Nah, selanjutnya itu tidak boleh memaksa orang untuk menganut agama atau kepercayaan. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang untuk menganut agama yang sama dengan kita, karena di Indonesia ini diakui ada 6 agama. Yang pertama apa? Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu dan Buddha. Nah, jadi rakyat Indonesia yang ada di rakyat Indonesia ini
dipersilahkan untuk menganut agama yang ia yakini. Kita tidak boleh memaksakan orang untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan kita, seperti itu. Oke, selanjutnya prinsip hidup yang terakhir yaitu hargailah perbedaan pendapat dan ajaran masing-masing agama. Nah, seperti yang tadi itu juga hampir sama. Jadi walaupun kita berbeda agama, tentunya kita pasti akan berbeda pendapat. Tetapi pendapat itu harus kita saling menghargai. Jadi itulah yang akan membuat kita hidup menjadi rukun walaupun kita berbeda-beda agama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, jadi kita akan mengetahui kenapa sih suku di Indonesia itu beragam. Nah, silakan simak. Nah, faktor penyebab keberagaman suku bangsa yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Maksudnya, letak Indonesia itu sangat luas ya anak-anak Umi. Letaknya juga sangat strategis, yaitu berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudranya apa? Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Dan Indonesia terletak di antara 2 benua juga, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, hal inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa barang dagangan, namun juga membawa pengaruh kebudayaan terhadap budaya Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kepercayaan. Nah, hal itulah yang membuat Indonesia ini menjadi beragam. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah kondisi negara kepulauan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini kan terletak di beberapa pulau di Indonesia. Jadi kita ini letaknya terpisah-pisah anak-anak Umi. Jadi kepulauan ini memiliki suku budaya bangsa yang berbeda. Pulau ini memiliki suku budaya yang berbeda. Jadi keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat Indonesia dari pulau yang berbeda-beda, sehingga setiap masyarakat di kepulauan akan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya saja bahasa. Ketika kita di Sumatera Selatan, maka kita menggunakan bahasa Palembang. Ketika kita berada di Sumatera Barat, maka kita akan menggunakan bahasa apa? Bahasa Minang. Nah, jadi antar kepulauan saja kita sudah berbeda bahasa, tetapi itulah namanya Indonesia memiliki keberagaman yang sangat unik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu perbedaan kondisi alam. Maksudnya apa, Umi? Nah, maksudnya kondisi alam ini seperti kita berada di daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, hal itu menyebabkan perbedaan dalam berperilaku masyarakatnya. Contohnya, masyarakat di daerah pantai itu berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Masyarakat di daerah pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan, sedangkan mata pencarian masyarakat di pegunungan itu apa? Berladang dan menjadi pekerja di perkebunan, seperti itu. Nah, faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Maksudnya apa? Nah, dengan kemajuan sarana transportasi dan komunikasi itu mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia juga.
Kemudahan sarana dijadikan masyarakat untuk memudahkan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaiknya, sarana yang terbatas dapat menjadikan penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya transportasi dan komunikasi yang mudah dijangkau atau mudah diakses, maka jarak yang memisahkan antara pulau satu dengan pulau yang lain itu akan memudahkan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi seperti itu. Dan yang terakhir, faktor penyebab yang terakhir kenapa kita itu berbeda suku bangsa, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Maksudnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, dapat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat perkotaan itu cenderung atau lebih sering menerima atau lebih mudah menerima orang asing atau orang dari budaya lain. Namun, masyarakat dari pedesaan sebagian besar itu tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit untuk menerima budaya dari luar. Nah, itulah yang menyebabkan kita ini beragam suku bangsa. Jadi kita mempunyai perbedaan-perbedaan itu. Nah, dari keberagaman perbedaan itulah kita menjadikan negara yang unik, negara yang memiliki banyak suku bangsa, banyak bahasa daerah, banyak agama, dan bahasa, makanan, dan yang lain-lain. Seperti itu. Semoga anak-anak Umi paham dengan materi yang telah Umi sampaikan, dan bisa diulangi lagi. Mungkin ketika penjelasan Umi belum dimengerti, bisa diulangi sekali lagi ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi dari Umi. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.